Bab 2939 membunuh Fei, setengah. Tentu saja Xingzu tahu apa yang dimaksud Lu Ye. Jika kau tidak melakukan sesuatu, kau tidak akan pernah punya kesempatan. Namun, jika kau melakukannya, bahkan jika kau punya harapan, itu sepadan dengan mengorbankan nyawamu dan berjuang untuk kemungkinan situasi yang menyedihkan. Ia sebenarnya tidak ingin dikendalikan oleh Yuan, tetapi jika ia melanggar kehendak Yuan, ia pasti harus membayar harganya, dan ia mungkin tidak akan sanggup menanggung harganya, jadi ia tidak pernah berpikir untuk melawannya. Sebelumnya, ia tidak pernah berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengan si Sengya, yang tidak lebih dari bahwa ia tahu dalam hatinya bahwa ia tidak bisa membunuh si Sengya dan tidak akan melakukan pekerjaan sia-sia itu. Namun setelah mendengarkan beberapa narasi Lu Ye tentang Yuan, hatinya terguncang. Karena jika semuanya benar seperti yang dikatakan Lu Ye, maka ia akan mengikuti kehendak Yuan saat ini, dan itu berarti membantu raja melakukan kejahatan. Ketika suatu hari, Yuan akan mengikis seluruh alam semesta, maka semua yang ada di dalamnya tidak akan ada lagi. Dari sudut pandang ini, Yuan adalah musuh seluruh alam semesta. Dan itu adalah posisi yang secara inheren memusuhi segalanya. Separuh pertama orang suci itu ingin bertanya lebih banyak, tetapi Lu Ye tidak lagi berkata apa-apa dan berdiri, lalu berjalan menuju kehampaan di sebelahnya. Ia berniat untuk memenangkan pihak lain. Jika ia berhasil, ia bisa memberinya lebih banyak kekuatan tempur, tetapi pihak lain khawatir, jadi Lu Ye tidak akan memaksakan apapun. Karena ia menggunakan pengaturan rahasia Tai Chu Wutong untuk menjebak banyak musuh di celah kehampaan, krisis Feng Nang sebenarnya telah terselesaikan. Waralaba Xingzu tidak lagi begitu penting. Jika Anda memenuhi syarat untuk menghadapi orang suci sejati di masa depan, 1 bintang lagi tidak lebih, dan 1 bintang lagi tidak kurang. Jika Anda tidak memenuhi syarat untuk menghadapinya, tidak ada artinya memenangkan lebih banyak orang saat ini. Namun, sebelum berjalan menuju kehampaan yang bergejolak, Lu Ye akhirnya berbalik dan berkata, "Rekan Tao, sungguh sulit untuk membuat keputusan, tetapi jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda hanya duduk dan menunggu kematian." Melihat sosok Lu Ye menghilang, Xingzhou mengerutkan kening dan merenung. Dia tidak banyak bicara dengan Lu Ye, tetapi kata-kata pihak lain sungguh mengejutkan. Dia tahu bahwa dia harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Lagi pula, bantuan tepat waktu lebih disukai daripada menambahkan hiasan pada kue. Di celah antara kehampaan, bentuk daun daratan hanyalah satu bayangan. Setelah berhadapan dengan beberapa boneka setengah suci lainnya, dia akhirnya bertemu dengan setengah suci kedua dari dunia sumber. Ini wajah yang aneh. Aku belum pernah melihatnya dalam pertempuran terakhir di Longcheng. Kurasa aku baru saja datang dari alam sumber. Dari segi kekuatan, setengah suci ini tidak jauh lebih kuat dari si Fei. Sayangnya, setelah menemukan Lu Ye, ia bahkan berinisiatif untuk menyapanya. Sue Wei pasti telah memberitahunya bahwa kekuatan Lu Ye mungkin setara dengan Fei, jadi setengah suci dari alam sumber ini menduga bahwa meskipun ia bukan lawan, ia bisa bertahan hidup di bawah tangan Lu Ye. Akibatnya, setelah pertemuan, kekuatan pelindung Lu Ye dipatahkan oleh jarum tenun kekaisaran Lu Ye, dan ia kebingungan sejenak. Dalam hal ini, tidak ada akhir yang baik. Setelah hanya 10 tarikan napas, Lu Ye ditikam di bawah pisau, dan harta di tangannya menjadi rampasan. 1 boneka dan bahkan setengah suci terbunuh di alam sumber, Lu Ye terus menyita harta dan melahapnya untuk disempurnakan. Kualitas taring hampir ditingkatkan setiap 10 hari setengah bulan. Setelah pohon bakat melahap banyak harta, efisiensi melahap dan memurnikan secara bertahap meningkat. Oleh karena itu, kecepatan pemurnian harta sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan cara ini, selama jumlah harta karun mencukupi, pertumbuhan benang akan semakin cepat. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkelana di celah-celah kehampaan. Lu Ye, sang boneka setengah suci, telah membunuh sebanyak 20 atau 30 orang, dan hanya ada 3 setengah suci di alam sumber. Adapun orang-orang Hedao yang ditampung di dunia batin, jumlahnya mencapai ratusan. Namun, seiring bertambahnya perolehan, Lu Ye terburu-buru. Tidak ada yang lain, susunan Wutong di Taichu tidak dapat dipertahankan seperti ini. Ruang memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Meskipun Lu Ye menggunakan susunan Wutong Taichu untuk memecah area yang luas ini, menyebabkan semua orang di dalamnya jatuh ke celah-celah kehampaan, seiring berjalannya waktu, area yang rusak ini perlahan-lahan diperbaiki. Setelah perbaikan ini mencapai titik kritis tertentu, semuanya akan dikembalikan ke keadaan semula, dan para biksu yang terperangkap di dalamnya juga akan terbebas darinya. Biksu lain yang gugur di sini mungkin tidak menyadari apapun, tetapi Lu Ye, yang telah mempraktikkan jalan ruang, dapat merasakan bahwa waktu pemulihan ruang ini ke keadaan semula sudah dekat, dan paling lama hanya 1 bulan. Meskipun setengah orang suci dari alam sumber membunuh 3 orang, Sue Wei menghilang. Lu Ye terutama ingin membunuh orang ini. Posisi Xingzhou tidak jelas, dan satu-satunya yang dapat mengendalikan situasi keseluruhan di alam sumber adalah Sue Wei. Meskipun Fei kuat, dia tidak dianggap serius oleh Lu Ye sekarang. Jadi selama dia membunuh Sue Wei, bahkan jika ruang pulih dan banyak musuh melarikan diri, Feng Chao dapat menanganinya dengan tenang. Namun, mencari hal seperti ini hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Bertemu dengan darah susu bukanlah sesuatu yang bisa Lu Ye kendalikan. Terkadang, segala sesuatunya berjalan di luar kehendak mereka. Saat Lu Ye sekali lagi menggunakan aliran kehampaan yang bergejolak dan mendarat di celah ruang, ia tak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Karena sebuah napas yang familiar muncul dalam persepsinya. Itu bukan Sue Wei, melainkan Fei dari Zerg. Fei Ying sedang mencari jalan keluar, dan kedatangan Lu Ye tentu saja membuatnya khawatir. Hampir saat Lu Ye menemukannya, ia juga menyadari keberadaan Lu Ye, dan langsung marah sekaligus gembira, Lu Ye.
Dalam pertempuran sebelumnya, karena ia dibawa pergi, Lu Ye mampu memulai pembantaian, menyebabkan seluruh pihaknya runtuh. Kali ini, Lu Ye membuat masalah, menjebak mereka di tempat hantu ini tanpa melihat cahaya matahari. Saat kebencian baru dan lama melonjak, Fei bergegas menuju Lu Ye hampir tanpa ragu. Lu Ye berbalik dan melarikan diri. Fei tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Lu Ye begitu gugup, tetapi ia mungkin juga mengejarnya dan berteriak, "Lu Ye, kau mati." Namun, sebelum ia sempat berbicara sejenak, ia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya karena Lu Ye tiba-tiba memiliki aura lain yang membuatnya takut dan familiar, dan selama persepsinya, vitalitas lain muncul di samping Lu Ye tanpa alasan. Si Sengya, Fei berteriak kaget, tidak dapat memahami bagaimana si Sengya muncul di sini sekarang. Dan tidak ada tanda-tanda, jadi mustahil untuk mengatakan bahwa si Sengya berasal dari celah lain di kehampaan, yang merupakan suatu kebetulan. Ia tentu saja tidak tahu bahwa ketika Lu Ye meninggalkan sarang Phoenix, ia menyembunyikan si Sengya di dunia batin. Karena ia akan memburu banyak Semi Santo kali ini, ia pasti tidak akan sendirian. Di antara Semi Santonya, klan naga tidak berani menggunakan mereka begitu saja untuk saat ini. Feng Zhu dan yang lainnya juga merupakan jin-jin pertama, dan satu-satunya yang bisa bertindak adalah si Sengya. Lu Ye awalnya waspada jika bertemu Sue Wei secara tiba-tiba. Jika itu benar, maka kemungkinan keberhasilannya dan si Sengya sangat tinggi. Akibatnya, Sue Wei tidak pernah menemukannya, melainkan bertemu Fei di sini. Alasan ia berbalik dan melarikan diri terutama untuk memancing Fei, karena posisinya sangat dekat dengan arus deras di kehampaan. Jika ia bertindak gegabah dan membuat Fei menyadari bahwa tindakannya tidak pantas lalu terjun ke dalamnya, akan sulit menemukannya lagi. Sekarang Fei telah mengejarnya, Lu Ye tidak perlu khawatir lagi. Si Sengya muncul, dan Fei langsung panik, sama seperti reaksi Lu Ye tadi, lalu berbalik dan melarikan diri. Tapi di mana masih ada waktu? Sebuah kekuatan dahsyat dari belakangnya menyapu. Meskipun ia melawan kekuatan pelindungnya, ia juga membuatnya terhuyung. Segera setelah itu, api menyala di celah kehampaan yang gelap. Itu adalah cahaya dari Broken Sky Knife. Saat cahaya dan bayangan itu bergoyang, Lu Ye dan si Sengya telah menyerang Fei dari kiri ke kanan, seperti dua bayangan kematian. Fei berusaha keras untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi akhirnya ia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bab 2939 membunuh Fei, 2/2. Lu Ye telah menyerang dari satu sisi dengan satu langkah dan menebasnya dengan pedang yang ganas. Fei meraung dan mengorbankan prajurit tahu harta karunnya sendiri untuk menangkisnya. Saat berikutnya, ia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh serangan Lu Ye benar-benar tak tertandingi dengan beberapa bulan yang lalu. Terakhir kali kami bertarung, semua orang terpukul sedikit, tetapi kali ini ia sama sekali bukan tandingan. Ini membuatnya benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mustahil bagi Lu Ye untuk berubah dari setara dengan dirinya sendiri menjadi hampir menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu sesingkat itu. Kau tahu, hanya berdasarkan penampilan Lu Ye saat ini, bahkan Blood Wei mungkin jauh lebih rendah. Ia secara tidak sadar merasa bahwa ini pasti teknik rahasia yang digunakan Lu Ye. Di bawah kekuatan yang dahsyat dan dahsyat itu, Fei merasa lengannya mati rasa, zibao hampir terlepas dari tangannya, dan darah di dadanya melonjak, dan tenggorokannya terasa manis, tetapi ia diam-diam sudah terluka. Luka ini tidak berarti apa-apa baginya, tetapi luka fatal yang sesungguhnya bukan hanya serangan susulan Lu Ye yang segera tiba, dan bahkan ada niat membunuh yang dahsyat di sisi lain. Tentu saja dia tahu itu si Sengya. Namun saat ini, dia hanya bisa bertahan dari satu sisi serangan, jadi dia hampir tidak ragu. Dia mengalihkan seluruh energinya ke sisi si Sengya. Lu Ye pasti telah menggunakan teknik rahasia untuk mendapatkan kekuatan serangan itu, jadi kemungkinan besar dia akan terblokir oleh perlindungan tubuhnya. Dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup selama dia terkena serangan si Sengya. Ketika pisau langit yang hancur ditebas dengan api, Fei mengerang, dan darah yang sudah merangsang menjadi semakin mudah menguap, dan seteguk darah menyembur keluar. Segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi putus asa, karena dia pikir dia bisa memiliki kesempatan untuk memblokir kekuatan perlindungan Lu Ye, dan dengan mudah terpotong oleh tebasan yang sangat tajam. Kekuatan pedang terus mengiris tubuhnya. Saat api menghilang, si Sengya berdiri di samping Fei, menatapnya dengan acuh tak acuh. Lu Ye berdiri di sisi lain dengan pisau di atas bilahnya, tanpa debu. Fei berdiri di sana, menoleh dan menatap Lu Ye dengan sedikit kaku, menggeliat, matanya penuh ketidakpercayaan, bagaimana kau bisa sekuat itu? Jika Lu Ye menunjukkan kekuatannya beberapa bulan yang lalu, dia pasti sudah mati saat itu. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Tetapi jika itu adalah metode rahasia, Lu Ye tidak akan memiliki aura yang stabil. Dia hanya merasa bingung dan mati secara misterius. Aku tidak sabar menunggu jawabannya. Setelah Fei bertanya itu, garis-garis darah kecil tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemudian tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Semi Santo Zerk yang telah berkuasa selama bertahun-tahun ini terbunuh di tempat bahkan tanpa 3 tarikan napas ketika Lu Ye dan si Sengya bergabung. Bab 2940 pilihan Xingzu, setengah. Ketika Lu Ye mengemasi barang rampasan, si Sengya melirik ke samping. Meskipun pembunuhan musuh hanya berlangsung sebentar, ia samar-samar menyadari bahwa kekuatan Lu Ye telah meningkat pesat belakangan ini. Hal ini membuatnya agak sulit dipahami, karena sepertinya sejak ia bertemu Lu Ye lagi, kekuatannya telah berkembang pesat, dan seolah-olah ia tak terbatas. Namun, ini adalah hal yang baik bagi kita. Semakin kuat Lu Ye, semakin sedih musuhnya. Menahan pikirannya, ia perlahan berkata, agak aneh.
Lu Ye sedang memainkan harta karun di tangannya, dan yakin tidak ada yang menarik, jadi ia memasukkannya ke dunia batin untuk ditelan dan dimurnikan. Ia mendengar ini dan berkata, apa yang aneh? Si Sengya melihat sekeliling dan berkata, secara logika, setelah sekian lama, Fei bisa saja bertemu dengan makhluk setengah suci atau boneka lain di alam sumber, mengapa ia masih sendirian di sini? Sebelum dipanggil oleh Lu Ye, ia siap untuk bergabung dengan Lu Ye untuk melawan banyak musuh yang kuat. Namun, setelah muncul, ia mendapati hanya ada Fei. Lu Ye berkata, tidak ada yang aneh. Aliran kehampaan yang bergejolak itu seperti susunan teleportasi acak. Bahkan jika Fei bertemu dengan makhluk setengah suci lainnya, mustahil untuk berjalan bersamanya, karena begitu aliran kehampaan diteleportasi ke celah kehampaan lainnya, mereka akan tetap berpencar ke posisi yang berbeda. Ini juga alasan mengapa Lu Ye hanya akan menghadapi satu musuh sepanjang jalan. Kecuali mereka bertemu dan tetap di tempat serta tidak bergerak lagi, pada dasarnya mereka akan sendirian. Tapi ia berbeda, si Sengya selalu bersembunyi di dunia batin. Misalnya, Lu Ye bisa langsung memanggilnya saat dibutuhkan. Dengan cara ini, apapun musuh yang dihadapinya, ia bisa membentuk situasi 2 lawan 1. Jadi begitu, si Sengya mengerti dan mendesah, pengaturan pohon tua itu benar-benar sangat mudah. Sebenarnya, ketika Tuan Su tidak mempertimbangkan pengaturan di sekitar sarang Phoenix ini, ia hanya mengambil tindakan pencegahan. Namun, pengaturan ini sia-sia. Dia harus memiliki orang kuat seperti Lu Ye yang mampu membunuh musuh. Hanya dengan begitu pengaturan ini dapat benar-benar efektif. Setelah beberapa obrolan, si Sengya sekali lagi dibawa ke dunia batin. Sementara Lu Ye mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menelan dan memurnikan harta karun pamungkas serta memelihara taringnya, dia terus menelusuri jejak pencarian Murad Darah. Di periode waktu berikutnya, saya mendapatkan sesuatu satu demi satu, tetapi saya tidak tahu apakah dia yang sial atau Sue Wei yang beruntung, tetapi mereka tidak bertemu sama sekali. Hingga pada suatu saat, ketika Lu Ye sedang mencari di celah kehampaan, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan terus berputar serta berubah. Ia tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan mendesah pelan. Tanda-tanda seperti itu tak diragukan lagi menunjukkan bahwa susunan Tai Chu Wutong telah gagal, dan ruang yang rusak harus dikembalikan ke keadaan normal. Tanda ini sebenarnya mulai muncul setengah bulan yang lalu, tetapi tidak begitu jelas setiap kali muncul, dan kali ini jelas berbeda. Seperti yang diduga, hanya dalam waktu sekitar 1 jam, celah di antara kehampaan tempat Lu Ye berada seolah dihaluskan oleh tangan besar yang tak terlihat, dan segala sesuatu di sekitarnya berangsur-angsur kembali normal. Satu demi satu, sosok-sosok muncul dalam pandangan Lu Ye, tersebar di mana-mana. Mereka adalah musuh-musuh kuat yang sebelumnya telah hilang di celah-celah kehampaan. Saat berikutnya, Lu Ye menyadari tatapan tajam datang dari suatu arah. Ketika ia melihat dalam sekejap mata, ia kebetulan bertemu dengan mata Sue Wei yang menyemburkan api. Tanpa ragu, Sue Wei segera menyucikan tombak berwarna darahnya, berubah menjadi cahaya darah, dan menerjang ke arah Lu Ye. Sosok lain menyapu dari arah lain, dan itu adalah Xing Yue. 2 aura pembunuh mengunci Lu Ye dari jauh, membuatnya mengerutkan kening. Ia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan, hampir mengerahkan seluruh tenaganya. Yang ia takuti bukanlah Sue Wei dan Xing Zhou, melainkan Yuan. Ini bukanlah celah di kehampaan yang sulit ditemukan. Ada banyak boneka setengah suci di sekitarnya. Jika seorang suci sejati tiba-tiba datang saat ini, ia tidak akan mampu menghadapinya. Tentu saja, ia harus menjauh. Sue Wei dan Xing Zhou beraksi, dan para setengah suci alam sumber yang tersisa beserta boneka dan setengah suci lainnya tentu saja tidak tinggal diam, dan mereka mengikuti satu demi satu. Namun, perbedaan kekuatan yang besar membuat kecepatan mereka berbeda. Lu Ye berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dan Sue Wei dan Xing Zhou berusaha keras untuk mengejar. Sisa setengah suci alam sumber atau boneka setengah suci lainnya tidak dapat mengejar. Setelah setengah jam, Lu Ye tidak tahu seberapa jauh ia dari sarang Phoenix. Dari kejauhan, ia merasakan hanya ada 2 zombie berlumuran darah dan Xing Zhou di belakangnya. Musuh-musuh lainnya telah lama disingkirkan. Ia merasa sangat tenang. Situasinya sudah di sini, dan peristiwa besar diperkirakan akan terjadi. Sekarang ia hanya perlu memanggil si Sengya dan membiarkan Zi menjerat Xing Zhou, lalu ia bisa memberi perintah kepada Sue Wei. Dengan peningkatan kekuatannya yang pesat dalam beberapa bulan terakhir dan operasi yang tepat, Sue Wei pasti tidak akan mampu menahannya. Begitu memikirkannya, aku tak ragu lagi. Saat aku mengangkat tangan, pusaran air muncul di sekelilingku. Si Sengya melangkah maju. Hah, Sue Wei tercengang. Ia benar-benar tak mengerti apa yang sedang terjadi dan bagaimana si Sengya bisa terjadi, tetapi ia segera menyadari, jadi begini rencananya. Ia hanya bercerita tentang mengapa Lu Ye tidak melarikan diri ke sarang Feng, melainkan membawa dirinya dan Xing Zhou ke sini. Ternyata ada seorang penolong. Hati-hati untuk menyergap. Sue Wei adalah orang yang berhati-hati. Sejak si Sengya muncul, para setengah suci di sekitar Lu Ye mungkin tak akan muncul, atau mereka mungkin telah menyergap di sini terlebih dahulu, menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap. Namun, situasi terakhir hampir mustahil, karena ruang di sekitar mereka kosong dan bahkan tidak ada meteorit, dan tidak ada cara untuk menyembunyikan orang. Di sisi lain, si Sengya muncul dan menatap Lu Ye. Tanpa sepatah kata pun, ia menggunakan pedang langit yang hancur, lalu berbalik bersamaan dengan Lu Ye untuk menghadapi musuh. Sambil berlari, Lu Ye mengangkat tangannya, dan ketika cahaya hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya, ia sudah memegang pisau di tangannya. Dalam pertempuran ini, kita harus bertarung dengan cepat. Meskipun ia memimpin Sue Wei dan Xing Zhou, musuh lain akan segera menyusul.
Jika kita tidak bisa membunuh Sue Wei dalam waktu singkat, semuanya akan berakhir. Jadi, ia harus melakukan yang terbaik. Jarum Tianmai telah diaktifkan secara diam-diam, dan ketika jaraknya hampir berakhir, ia memberi Sue Wei kejutan. Di belakangnya, ada bendera berwarna darah berkibar, dan itu adalah bendera militer Wuxiangding yang telah diaktifkan. Peningkatan yang dapat diberikan si Bao ini kepada Lu Ye saat ini tidak banyak, tetapi selalu merupakan peningkatan. Jarak antara satu sama lain dengan cepat menjadi lebih dekat dan pertempuran akan segera dimulai. Dan tepat ketika Lu Ye hendak mengaktifkan jarum Tianmai, sebuah patahan bermutasi. Ia menerjang maju berdampingan dengan Sue Wei, tatapannya terkunci pada Lu Ye. Mata Xing Zhou tiba-tiba beralih menatap Sue Wei di samping. Pupil matanya yang kemasan tiba-tiba memancarkan cahaya terang, lalu seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi matahari yang membara, dipenuhi cahaya kemasan. Lu Ye hanya samar-samar melihat kilatan cahaya kemasan, lalu ia mendengar teriakan Sue Wei, Xingsu. Apa yang kau lakukan? Ketika cahaya itu menghilang, Lu Ye sedikit mengernyit, karena Sue Wei terlilit rantai emas, yang sangat mengurangi kecepatannya. Tak hanya itu, auranya pun tampak melemah. Bab 2940 pilihan Xingsu, 2/2. Rantai emas yang mengunci murat darah itu bagaikan ular emas, dan tampaknya memiliki daya bakar yang sangat kuat. Ketika terikat pada setengah santo dari klan darah, rantai itu terus-menerus membakar kekuatan pelindung di tubuhnya, membuat cahaya di tubuhnya meredup. Xing Zhou tidak berkata apa-apa, tetapi hanya meninju punggung Sue Wei dengan pukulan yang dahsyat. Dada Sue Wei hampir terlihat oleh mata telanjang, dan seteguk darah menyembur keluar tanpa sadar. Di bawah serangan mendadak Xing Zhou, ia tanpa sadar bertabrakan dengan Lu Ye dan sisengnya. Mata Lu Ye berbinar, dan ia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Ini jelas apa yang ia katakan kepada Xing Zhou di celah-celah kehampaan. Setengah santo pertama telah membuat keputusan di dalam hatinya dan telah melakukan tindakan praktis untuk menyatakan posisinya. Ini tidak diragukan lagi kabar baik. Bunuh, teriak sisengnya pelan, ekspresinya seperti biasa, seolah-olah ia tidak terkejut dengan pemandangan ini. Api menyala di pedang langit hancur. Lu Ye dan dirinya menyerang dari kedua sisi. Sosok mereka masing-masing berkumpul di depan Sue Wei dan saling bersilangan. Satu hitam dan satu merah, kedua cahaya pedang itu bagaikan gunting, memotong seluruh vitalitas Blood Wei dalam sekejap. Sayang sekali, setengah suci terkuat dari klan darah ini tidak pernah menyangka Xing Zhou akan berbalik melawannya di saat kritis seperti ini dan menyerangnya. Tak seorang pun sanggup menahan serangan mendadak dari paruh pertama Star Abyss, dan ia terluka parah hanya dalam sekejap. Baik Lu Ye maupun sisiannya sama-sama lebih kuat darinya. Dengan kata lain, ia tidak sebaik tiga musuh di sekitarnya. Dalam hal ini, mana mungkin ia bisa bertahan? Kepalanya terpental, penglihatan Blood Wei terus-menerus berputar, dan mayat tanpa kepala itu kejang-kejang, tetapi matanya menatap tajam ke arah Xing Zhou di sampingnya hingga hancur total. Lu Ye berdiri teguh dan dengan cepat menerjang mundur, mengumpulkan tubuh Sue Wei dan tombak berwarna darahnya. Sisengnya memandang Xingsu dari samping, rekan Taois telah membuat pilihan yang tepat. Ekspresi Xingsu tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan, tetapi ia berkata dengan ringan, semoga saja. Masalah ini telah selesai, jadi aku hanya bisa pergi ke kegelapan. Serangan tersembunyi terhadap Sue Wei adalah sikap dan reputasinya. Apapun situasi dan tren umum di masa depan, orang kuat seperti Xingsu tidak akan kecewa dan menyesali keputusan hari ini. Ada banyak pilihan dalam hidup, dan setiap pilihan memiliki arah yang berbeda. Sebelum mencapai akhir, tidak ada yang tahu apakah pilihan ini benar atau salah. Para pengejar ada di sini, aku akan bekerja sama denganmu untuk membunuh musuh. Ucap Xing Zhou, lalu berbalik kembali ke jalan yang sama. Lu Ye dan sisengnya saling berpandangan, dan setelah beberapa saat, mereka saling mengejar. Semua pengejar tertinggal di belakang, dan mereka tidak tahu bahwa Sue Wei telah gugur dalam pertempuran, jadi mereka semua mengerahkan segenap tenaga untuk mengejarnya. Namun, sebelum mereka tiba di tempat itu, mereka melihat Xing Zhou berbalik dari kejauhan. Para setengah santo terkemuka dari alam sumber tampak bingung ketika melihat ini. Salah satu dari mereka berteriak dari kejauhan, rekan Taois Xingsu, bagaimana situasinya? Di mana Blood Wei? Rekan Taois Sue Wei telah jatuh ke dalam perangkap. Aku akan menjemputmu dan pergi menyelamatkanmu. Xing Zhou masih tenang saat berbohong, dan jantungnya masih berdebar kencang. Saat berbicara, ia sudah bergegas ke depan kelompok musuh. Yang ditanya langsung terkejut dan buru-buru berkata, tidak mungkin ada yang salah dengan Sue Wei. Saat ini, hanya Sue Wei yang dapat mengendalikan situasi di alam sumber. Jika sesuatu terjadi pada Sue Wei, mereka benar-benar tidak tahu harus bergantung pada siapa. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.